Halo teman-teman, selamat datang di podcast Kastrat X Internal, ruang diskusi, inovasi, dan inspirasi. Di episode kali ini kita akan ngobrol tentang Goodbye Semester and Hello Summer. Kita bakal sharing pengalaman tentang gimana sih pengalaman melewati akhir tahun ajaran dan persiapan summer break di Groningen. Nah, bersama aku, Audrey, yang akan menjadi host hari ini. Dan aku tidak sendirian karena ada Irsan, Kepala Divisi Internal, yang akan menemani diskusi kita hari ini. Halo. Dan guest kami ada Albert dan Nabila. Halo. Halo. Hai guys. First, terima kasih banget Albert, Nabila udah mau datang ke podcast hari ini. Jadi gimana kabar kalian? Udah menjelang blok 4, udah mau ujian kan? Jadi gimana tuh persiapannya and everything? Sejauh ini lumayan santai sih jujur ya. Tapi gue juga belum tahu nanti ke depannya bakal gimana, apalagi 1 minggu 2 minggu ke depan. Tapi ya sekarang masih chill. Masih chill. Alright. Kalau Nabila gimana Nabila? Sama sih santai banget blok ini karena gue gak ada ujian, alhamdulillahnya. Enak banget. Iya. Jadi beneran semuanya project. Terus emang kan project kan bisa dicicil, jadi kayak santai banget juga. Sebelum itu kalau boleh tahu, Albert tuh dari jurusan Electrical Engineer. Wow. Serem banget. Kalau Nabila? Media Studies. Media Studies. Beda banget ya berarti ya. Beda ya. Alright. Kalau kamu gimana persiapannya buat ujian bentar lagi? Kalau aku sih kemarin ada UTS 1 tapi ya everything's fine, tinggal nunggu buat si UASnya aja sih, tapi santai juga kok gitu. Oke, aku ada pertanyaan nih. Jadi menjelang ujian dan tugas-tugas untuk yang project kan udah mau selesai nih, udah mulai numpuk. Gimana sih cara kalian agar menyeimbangkan antara waktu untuk belajar dan life balance and hanging out with friends gitu, gimana? Gara-gara gue sekarang masih ringan, enaknya gue masih bisa jalan-jalan, apalagi di hari biasa. Tapi biasanya sih gue emang udah nyisihin 1-2 hari buat emang fokus belajar doang sih, saya bisa buat lebih santai, slow living. Berarti tetap keep your weekly schedule gitu ya, tetap ada waktu untuk belajarnya gitu ya. Iya. Oke. Ya gue bilang walaupun udah ujian pasti masih sama sih. Nggak ada yang berubah juga, jadi ya emang itu udah jadi standarnya gue selama ini. Mantap. Kalau Nabila? Gue jujur gimana ya, susah juga karena PPI kan tiap hari nih, hampir tiap hari nggak sih ini PPI ini. Jadi kayak bawa laptop aja sih kemana-mana, dan alhamdulillahnya teman-teman gue juga semuanya sama hektiknya kayak gue gitu kan, we're in the same page juga, jadi kayak ya sama-sama ngejalanin bareng temen-temen sambil main, sambil nugas gitu. Itu sih ngopi pagi sambil nugas gitu, best. Oke. Tapi apakah ada perbedaan gitu, karena ini kan udah blok 4, udah menjelang akhir gitu dibandingkan blok-blok lain gitu? Perbedaan ya? Nggak ada sih. Sebenarnya sama-sama aja sih, karena kayak ya sama-sama hektik. Tapi mungkin karena blok ini gue nggak ada ujian dan kayak udah summer juga, jadi mungkin jauh lebih santai daripada blok 1 dan 2 gitu loh, dan blok 3 gitu. Oke. Benar. Beneran bisa slow living banget karena weathernya lagi bagus banget. Parah, weathernya lagi mantep banget nih, Groningen kacau. 1-2 hari belakangan ini enak buat duduk di luar. Kayak even though dingin gitu, mataharinya tuh masih Iya, mataharinya sangat tepat ya. Iya, bener banget. Ya, jadi untuk selain kayak coba untuk designate waktu Albert kayak buat belajar atau waktu untuk hangout gitu, apakah kamu ada strategi lain gitu untuk mempersiapkan untuk ujian atau minggu-minggu akhir blok 4? Biasanya kalau minggu-minggu 1 minggu 2 minggu sebelum ujian, enggak sih, lebih ke 1 minggu sebelum ujian, gue pasti kayak bilang aja H-7, H-6, biasanya gue bakal belajar sebanyak-banyaknya. So gue di 3 hari setelahnya gue biasanya gak mau nyentuh banget sih, biar no pressure gitu. I see. Unik ya. Unik. Ya biar ya nanti kalau ujian biasanya hari -1 gitu deg-degan banget, tapi kalau kita kasih jeda buat belajar berat sama ringan gitu, ya
untungnya bisa dikontrol ya kalau kayak gitu. Iya. Mungkin itu biar materinya termarinasi di otak bisa dulu kali ya. Keren. Wow. Kalau dari Bos Nabila nih ada nggak? Kalau gue malah kebalikannya. Nggak bisa tuh belajar seminggu sebelum ujian, kayak minimal banget 3 hari gitu sebelum ujian. 3 hari itu udah paling Masya Allah. Udah paling Masya Allah. Oke. Kalau misalnya mau ujian lah. Biar masih fresh and mateng. Kalau ini kan malah mau dimarinasi kan. Kalau gue pengen yang fresh and mateng. Beda proses cookingnya ya. Iya. Oke, I see. Tapi kalau misalnya sekarang kan tugas-tugas doang. Gimana tuh kayak your strategy? Nah, kalau tugas sama aja sih sebenarnya. Mungkin karena gue orangnya deadlineer terus bukan gitu kan. Tapi ya intinya selama ya kalau tugas gue manage-nya ya gitu aja sih, kayak untuk minggu ini part A dulu gue selesain, part B, C, D, dan pas finalnya udah lengkap semua, komplit semua gitu aja sih. Before moving on nih, out of curiosity, gue punya pertanyaan. Apa tuh? Aneh banget sebenarnya. Kalau kalian berdua itu prefer tugas akhir, nilai UAS atau nilai akhirnya itu sebagai tugas atau project or ujian? Karena me personally, gue anaknya prefer ujian banget. Gue malas nugas. Gue project all the way sih. Wah, gue ujian banget. Kalau lu berdua gimana? Kalau gue as long as ada projectnya itu di satu tim, mendingan project sih. Soalnya bebannya dibagi beberapa orang ya. Gue mending ujian lagi. Ujian sama ya, tim ujian ya. Kayak nggak tahu kenapa kalau misalnya lu dapet nilai bagus di project lu kayak oh ya udah. Tapi kalau misalnya dapet nilai bagus di ujian tuh kayak siapa yang mau ngalahin gue gitu kan? kan? Berarti karena ujiannya ya lebih susah. Iya, itu juga sih benar. Tapi rasanya lebih rewarding juga kalau Iya. Perasaannya kayak wow gitu loh. Itu benar. Aku juga mau tanya nih. Dan jadi apa sih yang kalian paling takutin atau paling nggak mau gitu pas kayak akhir-akhir semester ini, kayak kalian yang benar-benar kayak you're dreading it gitu? Oh, satu kata doang sih kalau ini sih ya, receipt. Iya sih, itu serem ya. Receipt paling gak mau. Ya kalau misalnya udah jawab receipt udah gak sih? Udah gak sih jawabannya the only right answer. Singkat, padat, jelas. Receipt bener. Lebih serem lagi retake. Waduh, itu udah deg-degan sih. Itu udah baring aja ya di ranjang itu. Aku juga mau tanya, apakah tahun ini berjalan sesuai ekspektasi kalian? Dari gue pribadi, banget. Sesuai ekspektasi gue banget. Wow, kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena kan gue ke Groningen dengan ya pokoknya kayak no expectations at all gitu kan. Dan kayak gue jujur aja gue beneran kayak karena ini udah tahun ketiga gue di Groningen. Dan kayak rata-rata hampir semua teman-teman gue udah balik ke Indo semua gitu-gitu. Jadi kayak gue tuh awalnya tuh pas mau masuk ke Groningen lagi tuh kayak pas mau nyampe ke Groningen itu ekspektasi gue tuh kayak gue gak mungkin main nih gitu. Tapi ternyata alhamdulillahnya karena PPI juga gue ketemu banyak banget anak-anak baru, anak-anak double degree ya kayak bocil gitu kan. Kayak kita berteman gitu. Jadi kayak ya gak tahu kayak nambah banyak banget teman dan lain sebagainya. Jadi kayak di luar ekspektasi gue banget sih. Tapi in a good way. In a good way, iya. Alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi exceeding expectation, anjay. Anjay, sabe. Anjay boleh nggak? Boleh lah ya, boleh lah, please. Boleh lah. Kalau Albert gimana Bert? Tahun ini ya kalau kita bilang overall, ya menurut gue buat gue sendiri ini itu udah melebihi ekspektasi gue. Karena gue ada opportunity juga buat masuk PPI, ngikutin acara. Kalau boleh tahu Albert divisi apa nih Albert? Kebetulan gue divisi internal juga. Tas dulu Bert. Sabi, emang internal the best. Iya, gara-gara kemarin juga ikut, ya gara-gara Dika juga di apa? Di fetch ya, ditarik. Suruh ikut PPI jadi suruh ikut Ground Cup. Oh iya. Jadi ya lumayan lah medik dapat. Medik ya? Iya, medik. Keren banget. Sigap ya selalu ya. Sigap menyelamatkan orang-orang yang hampir kenapa-napa tuh di kacau. By the way guys, ikut Ground Cup PPI dan IDE ya kalau misal kalian mau masuk. Minggu depan guys. Apa minggu depan? IDE iya. Oh panitianya kan. Oh iya. Acaranya Indonesian Day, jangan lupa ikut juga tuh. Alright.
Oke, aku juga mau tanya nih, kalau misalnya kalian bisa time travel dan mengulang semester ini lagi, apa satu hal yang kalian mau ubah in terms of studying-nya gitu? Oh, studying. Oh. Ini kalau Nabila yang mau dirubah apa ya Nabila kalau bukan studinya nih? Coba ya. Masalahnya kalau media studies nggak ada studinya lagi. Main Kayak doang beneran, berarti bagaimana tuh? Karena tadi itu project based, jadi kayak beneran jarang banget belajar. Cuman mungkin kalau misalnya buat apa ya? Ya mungkin lebih sering ke UB aja sih. Iya lebih sih. sering ke UB Lebih sih. belajar. Karena ternyata tuh UB nyaman banget loh guys. Parah. Parah. Kalau Albert gimana nih? Gua sih jujur, kalau gua disuruh mau ngulang atau enggak, gua nggak mau ngulang sih. Gua udah bersyukur. Alhamdulillah. Gua udah bisa ngelewatin 3 blok sebelumnya yang menurut gua emang menurut materi baru, jadi lebih complicated buat gua. Tapi ya gua udah bersyukur udah bisa di sini. Masya Allah. Dan gue udah satisfied juga sama apa yang gue lakuin, jadi gue nggak usah ulang lah. Udah. Alhamdulillah ya kan. Capek nanti. Berarti ini nggak ada yang mau ngulang nih? Jujur, gue udah nggak apa-apa. Kita keep moving on aja. Kita jalan lurus. Kalau yang reset kemarin gimana Cil? Woi, jangan dibahas dong. Kita masih alhamdulillah masih bersih. Masih bersih. Iya, alhamdulillah masih bersih. Kemarin sempat ada tuh, udah panik. Ternyata gurunya salah nilai. Oh, akhirnya lo appeal itu. Akhirnya pas gue appeal dia ngomong kayak, oh ternyata ada skor yang belum masuk. Ternyata setelah nilai masuk nilai lu segini, jadi lu nggak usah resit. Alhamdulillah. Itu enak banget. Itu best feeling ever itu. Iya. Itu mungkin ibadahnya Masya Allah ibadah. Pencitraannya luar biasa. Nah, Albert, tadi kan kamu bilang kamu benar-benar kayak no regrets at all. Iya. Benar-benar no regrets at all. Nah, jadi apa sih yang bikin lo termotivasi sampai bisa kayak to the fullest gitu? Ya pokoknya mau yang buatin gue motivasi sih di akhir tahunnya ya, libur. Bener banget. Tapi walaupun gue nggak tahu mau ngapain juga, gue belum ada yang di set mau ngapain juga. Gue juga sejujurnya gue nggak tahu mau ngapain libur juga. Gue belum ada planning di otak gue. Tapi ya itu sih yang gue cari dari awal abis libur akhir tahun. Yang gue look forward itu libur sama. Iya. Oke, berarti apalagi karena kita liburnya dikit banget ya. Parah. Berarti motivasinya tuh si liburnya itu, jadi menjadikan reward sebagai motivasi ya. Iya, keren, strategi baru nih, luar biasa. Mungkin kalau Nabila ada nggak nih motivasi yang beda nih selain si liburan tadi? Sama lagi liburan juga ya? Karena motivasi gue tuh gue udah beli tiket jalan-jalan. Harus PES berarti. Harus PES. Itu jadi motivasinya. Bener. Jadi kalau misalnya nggak PES kan angus tuh 200-300 euro kan, lumayan juga. Ya udah. Deg-degan banget sih kalau udah beli tiket. Itu sesuatu yang belum pernah gue cobain, itu nanti gue cobain menjadikan liburan sebagai reward. Oke. Mantap. Keren. Jangan lupa semua penonton tuh salah satu tips paling gacor berarti dari Albert dan Nabila ya gitu. Liburan. Okay. Nah, moving on, kita mau ngomongin tentang liburannya nih, holiday-nya setelah udah selesai semua ujian, semua project, semua nilai alhamdulillah udah keluar. Nah, jadi kegiatan apa sih atau acara event summer apa yang kalian tungguin gitu, yang kalian paling look forward to? Buat acara sih gua nggak spesifik, acara itu maksudnya gue nggak terlalu ngikutin banget ya, mau itu acara yang lebih inklusif atau kayak di daerah growing atau yang eksklusif kayak bilang aja kayak ada penyanyi datang gitu, gue nggak terlalu ngikutin. Tapi menurut pengalaman gue tahun lalu, gue ya bisa jalan-jalan keliling tempat yang emang kurang dijalan-jalanin juga. Explore City. Ya juga Explore City, walaupun di akhir ini gue udah ngelewatin tempatnya udah berkali-kali juga, jadi udah bosen juga Explore City ya. Ya palingan ya gitu doang sih, kalau enggak ya paling sejauh-jauhnya juga kalau musim panas tahun lalu gue juga bisa sampai jalan-jalan ke negara sebelah. Nice.
di Jerman, sama palingan di Belgia dikit-dikit doang. Dan ya gitulah. Palingan kalau gue ya. Bert, lu tuh tahun keberapa sih di sini, Bert? Gue sekarang itu tahun kedua. Oh, oke. Berarti ini nanti insyaallah adalah summer kedua ya? Iya, summer kedua. Oke. Dan Nabila dulu deh, jawab dulu pertanyaan yang tadi tuh. Event ya? Event yang gue look forward sih? banget. Iya. Ini harus di Groningen atau kayak? Enggak sih. Di mana aja? Anything. Iya. Nah, balik lagi ke tiket gue yang udah gue beli tadi itu, gue sebenarnya ada acara di London. Nah, itu yang gue beneran look forward banget nih. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu aja acaranya Boleh. apa nih? Susah nih jelasinnya nih. Susah ya. Gimana Udah tuh? gimana? Acara DJ gitu, DJ. Oh, DJ. namanya Kain Musik. Oh, Kain Music, I know. Ya. Kita tahu kan. FYI buat penonton yang nggak tahu, Nabila ini one of Groningen best DJ. Waduh, Jadi enggak emang guys. dia jago Enggak, banget. Ini klarifikasi ya tolong ya. Enggak, guys, Jadi enggak, keren banget. Enggak, guys. Berarti Amin. event yang cukup ditunggu adalah Kain Music nih. Iya, betul Oke. sekali. Berarti kalau boleh tahu kalian berdua nanti summer, kalau Nabila berarti bakal di Inggris atau bakal Insya Allah kalau dapat visa. Oke, insyaallah Insya bismillah. Insya Allah, Bismillah. Oh, berarti udah beli tiket tapi belum dapat visa gitu. Belum dapat visa. Oh, deg-degannya 2 kali berarti Oh, tuh. itu double, triple. Triple Ada ya. project satu lagi kan belum tentu Oh pas. iya, kan? benar-benar, Iya, bismillah. triple. Oke. Bisa ya. Kalau Albert berarti niatnya ke Keluar kota. Ya, palingan keluar kota sejauh-jauh. Oke, tapi berarti Tapi di Belanda around- aja. Belanda Main ya. di Belanda aja sih. Ngomong-ngomong soal keluar kota, lu udah pernah ke Utrecht belum? Pernah. Udah Oh, ya pernah udah, kemana kalau gitu aja? maksudnya. Apa ya terus kalau pernah ke Utrecht? Nggak, karena Utrecht menurut gue jauh lebih cantik pas summer. Oh ya? Jauh lebih cantik. Itu doang sih. Gitu. Oke. Tapi cantik banget. Emang kalau di Utrecht bedanya kayak kenapa Utrecht specifically yang paling kayak signifikan in the summer? Kenapa ya? Karena menurut gue Utrecht tuh tenang aja gitu vibes-nya. Karena kalau misalnya lu suka kota-kota kayak Amsterdam, menurut gue Utrecht itu tuh kayak Amsterdam versi lebih kecil, lebih compact, Iya. dan lebih apa ya, lebih Tidak seberantakan Iya, Amsterdam kah? iya, Oh, iya. I see. lebih homey kayak kalau Alright. misalnya lu suka the homey feeling of Groningen. Iya. Tapi lu pengen Amsterdam juga, a ada bit of vibe Amsterdamnya, so lu ya. bisa ke Iya. Utrecht menurut Alright. gue. Cantik banget Lucunya kalau itu summer. Utrecht itu gitu ya. Kalau lu bilang aja naik kereta lewatin Utrecht kayak stasiunnya rame Iya. banget ya. Stasiunnya kayak wah udah kayak pasar minggu gitu kan. Tapi kalau lu iya keluar sih, kota lewatin setahu gue kan ada ada mall itu kan. Iya, ada mall Iya, yang iya, Kalau lu iya. lewatin mallnya dikit sepi. sepi banget, banget, parah. iya. Aneh banget. Cuman stasiunnya doang berarti Iya, ya, tuh rame ya tuh station kotanya. sama mall ya kan. Orang keluar station suka Oh. mallnya. Tapi kalau summer rame banget Utrecht karena Oh, ya? orang-orang pada berjemur. Kayaknya kan. di mana-mana kalau Iya. summer tuh populasinya tuh kayak Nambah. double triple gitu. Parah. Jadi triple. Nggak usah jauh-jauh nyampe Utrecht, di Nurder aja kalau ada matahari. wih. Langsung ada. Kita nyari tempatnya video. susah banget Susah tuh. banget, Kalau di susah. Nurder kacau. Iya. Kacau. Oke, berarti tadi kalau lu berdua around Belanda, lu Jalan-jalan ke luar negeri kalau jalan-jalan ada ke luar negeri. rezekinya. Oke. Kalau Audrey aku boleh nanya nggak sih? Audrey Iya. bakal kemana nih Aduh, liburan belum fokus ini? ke sana deh. Belum Aku masih mikirin kayak ya? fokus dalam studi, yang penting pass aja dulu. Oke, Nanti liburan kayak oke, pikir nanti. oke. Karena kan kalau misalnya mau traveling kayak keliling kayak misalnya Jerman, Belgia yang deket-deket gitu kan bisa kayak beli Iya, bus, beli kereta bisa cepet Iya, gitu bisa. kan. Iya, Jadi I see. kayak aku nggak pre-book anything sih so Ah, far, I see. tapi kayak open to anything. Oke, ya. oke, cool. Iya, iya, iya. Mantap. Kalau kalian last summer gitu aktivitas apa yang favorit kalian? Last summer. Last summer. Berarti semua udah di sini kan last Aku summer? Udah- belum, aku masih Oh berarti kamu masih tahun pertama? di Bandung, iya. Masih di Bandung. Masih di Bandung, masih Keren. well banget. Iya. Kacau. Kalau tahun lalu berarti ya pertanyaannya. Iya. Kalian berdua nih berarti udah menjadi penghuni sini nih dari tahun lalu. Ceritain dong Alhamdulillah. summernya gimana? Palingan terakhir summer sih untungnya gue tahun lalu masih ada relatif gue di Belanda. Jadi Asik summer banget. gue masih jalan-jalan sama dia itu muter-muter kota. Ya selain itu ya paling jauh juga pernah jalan naik kereta di sampai Antwerp di Belgia. Habis itu ya paling balik lagi ya gitu-gitu doang palingan sejauh-jauhnya. Traveling lah ya. Iya traveling, Oke. healing dikit lah keluar. Bisa. Bukan healing maksudnya apa ya?
mendekati diri ke kota gitu. Jadi kan Groningen kan apa? Biasanya kan urban, kayak Jogjanya itu Jogja. Oh, bukan Jogja nih, Sleman. Netherlands. Sleman. Sorry. Bercanda orang Sleman, maaf. Bercanda. Oke. Kalau Nabila sama sih, jalan-jalan juga. Last summer tuh ya itu pertama kali gue ke Utrecht. Terus kayak menurut gue cantik banget aja kotanya. Terus kayak I think I might go back to Utrecht summer ini karena beneran bagus banget sih. Gitu. Terus ada juga satu destination yang gue pengen cobain dan gak jauh dari Groningen, Giethoorn. Aku udah pernah. Aku last summer aku pergi itu. Bagus gak? Itu kan yang naik kapal, terus ada jembatan-jembatan kecil sama rumah-rumah yang masih kayak autentik tradisional gitu. Nah tapi itu aku perginya pas lagi kok nggak salah weekend. Jadi itu kayak bener-bener rame banget dan kayak experience itu bener-bener beda sama yang kayak di TikTok gitu karena kayak perahunya tuh kayak nabrak-nabrak gitu. Jadi kayak macet. Bom kar. Ya Allah. Dan terus kadang-kadang yang nyetir kan kayak kita gitu kan yang nggak pernah nyetir perahu sebelumnya. Jadi kayak semuanya kayak nabrak-nabrak gitu. Terus ada yang kecemplung nggak tuh? Kan nabrak-nabrak. Bisa jadi lagi. Gua nggak surprise sih kalau ada. Tapi kan nggak karena apa kayak sungainya kecil gitu kan, jadi kayak nggak high speed sih, jadi yang kayak nabrak-nabrak pelan-pelan gitu. Nabraknya nabrak gemes, adik. Iya, nabrak gemes. Nabrak gemes. Udah kayak liburan di itu aja, udah kayak main di Ancol aja. Tapi harus sih, itu bagus banget bagus di situ, banget bagus banget. Terus itu ada kayak danau gitu, terus kata tour guide-nya pas winter tuh di sana jadi ice rink. Kayak di Zernike tuh ada tuh. Di Tapi nggak beku. Oh nggak beku. Di Zernike kalau dipakai ice skating kecebur. Di mana ini? Sih. Tapi kemarin tuh Cil gue pernah ke Zernike lagi winter, terus sungainya tuh udah beku, terus orang-orang pada berdiri jalan-jalan gitu. Iya, pada jalan-jalan di atas. Depan Aleta Yakob itu. Iya ada. Kadang-kadang yang di samping-sampingnya gitu. Yang biasanya ada banyak bebek, ya di situ. Wow. Pada orang-orang pada injek-injek gitu, iseng banget. Ih, tau gitu gue cobain. Iya, kayaknya tuh. Si bisa gue. Oke. I see. Tapi selain Utrecht ada rekomendasi kota-kota atau misalnya neighboring states gitu nggak untuk di visit during the summer time? Wow banget nih. Yang gitu. wow banget ya. Apa ya? Yang specifically pas lagi summer tuh lagi bagus-bagusnya gitu. Masalahnya tuh gue jarang banget keluar Groningen lagi. Sejujurnya ya. Emang jatuh cinta sama Emang kota ini. Emang jatuh cinta banget sama Groningen. Masya Allah. Ya apa ya? Oh gue ada. Gue mau jawab dulu. Kemarin gue tuh kebetulan ada saudara gue yang lagi nyamperin ke sini dan kita bingung mau jalan-jalan kemana, akhirnya kita ke Leiden. Oh itu juga bagus. Dan menurut gue Leiden tuh kotanya simpel banget, tapi gue ya udah damai aja gitu. Jadi gue suka banget. Terus kayaknya di Leiden tuh ada kayak benteng HP, nggak tahu. Benteng Takeshi. Bukan. Kalau itu di Global TV dulu. Bukan. Disney Channel mainnya, gue Global TV sorry. Global TV. Itu di situ kayak ada benteng, terus ya udah kenapa gue suka banget karena basicnya gue tuh suka sejarah. Kebetulan waktu itu saudara gue membawa temannya yang dulu kuliah di sana, jadi dia menceritakan sejarah kota Leiden dan benteng itu, jadi gue suka banget. Kayak wow, gue bakal kesini lagi suatu saat. Tapi keren sih, gue waktu itu ke Leiden tapi posisinya masih winter, jadi kayak dingin terus kayak nggak terlalu enjoy banget karena lagi capek. Tapi nanti kemarin gue soalnya pas baru mulai spring lagi mekar-mekar sabi banget. Aduh, salah sih gue waktu itu winter. Banget. Kalau lu ada nggak Bert? Kota gitu ngomongin kota. Kita ngomong di Belanda dulu ya. Kalau di Belanda setahu gue kalau summer sebagus-bagusnya yang gue inget banget itu ada di kota namanya Haarlem. Oh, sering denger gue. Itu kayak beberapa menit dari Amsterdam sih. Anaknya kayak ya nggak rame, nggak sepi, kotanya juga kelihatan tua. Dan untungnya kalau summer itu sana banyak yang jual bunga gitu di kota tengah. Jadi kayak banyak yang. Berarti kalau ngedate ke sana cocok banget ya? Mungkin. Belum dicoba. Okay. Silakan dicoba yang. Mungkin Nabila mau. Waduh. Mungkin dia. Oke, nanti deh ya. Nanti deh. Gue ajak. Tapi luar kota sebagus-bagusnya juga yang gue tahu itu ya Hamburg palingan gara-gara ya itu enggak. Jerman dong tuh. Iya. Lumayan deket sih itu nggak terlalu kayak bisa naik bus nggak sih? Iya, kayak setahu gue waktu itu gue naik bus cuman 4 jam.
Jadi not too bad kalau emang stay buat 2 hari gitu. Di Hamburg. Oke. Iya. Katanya Hamburg mirip-mirip gitu ya sama kayak sama apa ya? Sama Bekasi? Rotterdam enggak? Sorry. Itu kan karena kan Rotterdam. Hamburg kan kalau nggak salah kota pelabuhan kan, jadi kayak banyak kayak bay-nya, kayak banyak kapal-kapal gitu. Groningen dong. Tanjung Priuk. Mana? Kenapa harus yang di Indonesia ya, Cil? Sorry banget, gue minta maaf. Referensi kita masih dalam negeri. Oke. Kalau tadi berarti Harlem sama Hamburg. Alright. Kalau Nabila ada nggak, punya nggak? Kota nih. Kota, wajib kota. Harus di Belanda nggak? Enggak, dua-duanya dong. Di Belanda sama luar Belanda. Kalau Belanda again Utrecht. Oke. Utrecht. Kalau luar Belanda Budapest menurut gue Oke, cantik banget. Budapest. Cantik banget ya. Budapest. Jauh tapi itu. Jauh sih. Ya. Naik pesawat Naik ya kalau pesawat. Budapest. Naik pesawat. Tapi gue pengen banget nyobain ke kota-kota kecil yang di Prancis gitu kayak Southern France gitu ya. iya kalau Iya. South of France kan itu lebih ke summer banget, tapi gue pengen nyobain yang kayak Chamonix gitu. Pernah dengerin? Karena kayak katanya sih cantik banget kayak sakura pink gitu-gitu. Pernah denger juga tuh gue tuh. Itu biasanya Iya. dipakai buat apa namanya? Ice skating gitu. Tapi kalau summer katanya cantik. Jadi kayak gue pengen coba. Enak sih kalau gitu, kalau road trip ke asik banget Prancis gitu. Kayak bagus sih. Nice tuh. Ide. Nanti kita kalau mau jalan-jalan berarti itinerary-nya gue mungkin nanya ke lu berdua ya, kayak banyak banget boleh banget sih. referensinya nih. Itali lagi Itali. Boleh Itali. Iya. Oke. Oke, bagaimana tips kalian menikmati summer tanpa bikin kantong bolong? Jadi cari yang murah-murah nih. Murah-murah. Mure. Paling enak sih muter-muter ke taman-taman sih kalau paling murah ya. Apalagi bukan summer ini sih bakal bukanya setahu gua, bakal tahun depan, kalau enggak nanti bakal autumn atau winter kan ada taman baru itu Di mana Oh tuh? ya? yang di Eropa Park itu. Oh. Aku udah pergi loh. Cuman udah itu buka? karena masih sangat masih- baru, Oke. jadi kayak masih Masih tanah. masih tanah iya. Tanamannya belum pada numbu-numbu, tapi maksudnya jalanannya udah siap sih, udah nggak ada Oke. construction. Iya. Cuman kayak masih kayak kosong banget. Mungkin spring tahun depan kali. Iya. Tahun Setahun depan. lagi ya. Oke. Tapi gede nggak tuh? Segede Norder atau kayak? Enggak, lebih Enggak, kecil. lebih kecil. Oh, Stats malah lebih Enggak, besar. Stats Stats gede gede banget. Oh iya, Itu. ini mini banget sih dibandingin itu. Oke. Seperempatnya kali. Berarti ya? nanti di Groningen bakal ada 3 parks gede dong tuh. Iya kalau lu Oh, 2 hitung- doang sih. Apa aja? Ya kan Norder, Terus stats. Stats. Sama ada satu lagi yang waktu itu internal ngecek. Oh deket open ya? Hmm. Bukan ya? Mana? Ada yang waktu itu yang bikin video Joanna sama Dieter, inget gak? Renaissance Garden. Itu. Iya, tadi itu. gue baru banget kesana tuh. Namanya. Iya itu maksudnya gue nggak tahu tuh namanya susah. Iya itu. Tapi menurut gue sorry banget, Nggak apa-apa, menurut nggak apa-apa, gue Cil. main ke taman Hmm, itu nggak harus summer. bener Jujur lagi. aja. Iya. Bener-bener kayak baru kemarin banget gue baru banget sore-sore gabut ngapain deh sama teman gue, Norder yuk kita nongkrong di Norder sambil membeli kudapan di AHA atau di Jumbo. Ini boleh nyebut merek gak sih? Iya, yang Boleh, apa kan? Boleh. Udah kita sambil nyemil, nongkrong, ngobrol-ngobrol, nikmatin matahari, minum es teh gitu. Wih asik banget. Parah itu mantep banget, the best tuh. Tapi bener sih, emang kalau misalnya nggak mau menguras banyak duit, menurut gue beli dari AHA Jumbo. Iya. Terus lu cari tempat spot yang enak aja, karena di sini orang-orang beneran nggak peduli. Iya, Mau iya, lu iya. duduk di ujung kanal, mau di mana orang nggak peduli gitu. Iya, yang penting nggak di tengah jalan. Nah, iya, penting nggak di tengah jalan bener. Dan lucunya lagi kemarin di Norder itu, jadi kayak tempat gue misal di sini terus ada kayak danau gitu, dan di seberang danaunya ada orang yang main DJ. Jadi sambil kita ngobrol asik sambil ada banget. lagu-lagunya. Dan kebetulan lagu-lagunya juga yang gue suka Iya, itu ada sama piano gitu. Jadi kayak suka banget sabi tuh. banget nih sambil nongkrong gitu. Next time gitu kali ya. Boleh sambil PPIG main summer. kartu apa gitu. Wih, mantep banget, Cup. Oh sebenarnya kalau misalnya summer nggak mau ngeluarin duit, lu coba cari temen lu yang punya balkon. Itu udah enak banget Iya sih. banget Kayak sih. atau nggak backyard. Iya, aku tinggalnya di tempat di rumah kan, landed house. Jadi I have a backyard. Terus ada sofanya di belakang, Oh, itu enak ada sih. payungnya Enak sih, juga. Enak Enak. sih. Bisa barbecue juga gitu. Barbecue, Iya. aduh
Enak banget. Tapi tadi ngomongin tentang park, dari semua park yang ada di Groningen, yang kalian paling sering pergiin and your favorite tuh yang mana? Norder. Paling gede juga nggak sih? Paling di center sih sebenarnya. Iya. Paling sering sih pasti Norder. Tapi yang paling gue suka, gue lupa namanya tepatnya. Tapi dulu saat gue introduction day di kampus gue di Hanze, itu gue disuruh sepedaan ke taman, di luar kota lah, kayak harus lewatin tol itu. Lewat tol naik sepeda? Iya lewat tol. Kayak keluar bisa lewat tol? Enggak, bukan lewat tol, lewat jalan. Ngikutin. Highway lah. Bukan masuk tol ya. Gue kira di sini gratis sepeda di Bali. tol. Bukan Bali ya. Oke, kalem. Pokoknya jauh lah, kayak enggak jauh sih ya, kayak 20 menit 30 menit waktu itu gue juga sepedanya juga jelek, jadi gue juga ngos-ngosan banget. Sepeda lu yang bunyi. Iya. Olahraga ya. Iya. Tapi untungnya sampai sana sih tempatnya bagus sih, orang pada apa ya namanya? Ada orang pada surfing gitu, ada kayak lake-nya gitu. Surfing? Bukan surfingnya tapi kayak ditarik kapal gitu dia. Jadi ada kayak danau gede. Iya, ada gitu. danau gede, ada orang naik kapal ditarik ke. Gue tahu nanti dia gini. Iya. Gitu. Tapi actually itu salah satu kayak summer activity yang mau gue lakuin tahun ini. Kayak gue tuh kemarin ngeliat nih di kanal kayak gini nih yang kayak painting ini nih. Ini kan kanal. Ini mana kanal? Ini tuh kanal di Awek. Pokoknya di Awek tuh ada jembatan namanya Abruh. Ini kanalnya tuh ini yang di painting ini. Mereka tuh pada canoeing gitu. Iya, canoeing aku sama paddleboarding yang berdiri. Iya, paddleboarding. Iya, tahu. Ya tapi nggak bisa surfing sih, misalnya ada like canoeing gitu. Jujur kaget. Kaget dikit jujur. Iya. Oke. Mau ngetrik kali makanya. Tapi kalau gitu tuh bisa sewa ya, Nah, itu dia gue nggak jasanya. tahu. Jadi tuh kemarin gue nanya temen gue, terus kayak karena mereka sempat kayak jalan-jalan di boat gitu, terus gue nanya kayak itu dulu dapat boatnya kayak dari mana gitu, tapi katanya iya karena one of my friend punya gitu. Jadi kayak rupanya ini tuh kayak culture di Belanda, kalau misalnya lu punya kapal, lu pasti punya temen. Karena pasti orang-orang iya. Make sense. Berarti abis ini gue beli kapal deh biar bebek temen gitu. Tapi yang rental kapal gitu kok kayak pernah lihat yang di depan Hoof Stationnya sih. Ada orang yang di sungainya gitu. Iya turun tangga situ kan, terus ada kayak beberapa. Iya. Itu kalau jembatan abis buletan itu kan beneran. Kalau dari Aeroplane, kalau kan gue punya temen rumahnya di Warmo deket Wahing. Itu kalau gue lewat kayak ada tangga ke bawah gitu. Iya, yang itu. Iya kan? Tapi nggak tahu itu kayak kapal-kapal kecil aja deh, nggak ada yang kayak paddle atau canoe buat gitu. hangout doang biasanya. Tapi itu boleh sih kalau lumayan. Satu kapal berapa Yuk, euro dibagi 10 orang. Woi, semangat banget. Sabar. Udah capek. Iya. Asik banget sih tapi itu ya. Mendayung. Menarik banget. Nah, tapi kalau nyewa kapal gitu, itu kita sendiri yang nyetir gimana ceritanya kalau misalnya kita ngerti? Kayaknya yang tadi kita sebutin tuh ada orangnya deh. Iya. Jadi kayak bukan private buat kita doang. Ya unless kita rombongan yang udah memenuhi jumlah seatnya ya. Berarti sistemnya kayak ini aja, kayak naik angkot. Iya kan? Gitu tuh. Maksudnya kalau lu bisa ngefullin sendiri ya nggak apa-apa lu doang jadinya. Cuma kalau ternyata enggak ya udah join nih kelompok lain, aman bang gitu selalu. Iya kan? Jadi mantap. Unik. Oke, kalian ada nggak nih tempat-tempat hidden gem di Groningen atau deket-deket Groningen yang kalian mau rekomendasi? Gue gatekeep masa gue kasih tahu ntar pada kesana. Iya, gak jadi hidden gem dong ya, lu jahat nih. Jahat ya. Tunggu season depan ya. Pelit ilmu. Kan gak mau pelit ilmu gue. Gak hidden gem juga sih, cuman gue akhir-akhir ini lagi suka kesana karena temen gue ini rumahnya deket sana, jadi kayak kalau misal ketemu nyari titik tengah di sana. Jadi kalau nggak salah di daerah gue lupa Boterdijk itu sekarang ada kanal yang baru buka, terus ada coffee shopnya juga di situ. Gue akhir-akhir ini lagi suka nongkrong di sana karena beneran enak aja sih vibesnya gitu. PW lah ya. PW dengan banget, matahari sekarang dan angin sepoi-sepoi. Mantep. Oke. Tadi tuh gue lagi mikir ada satu tempat tapi gue lupa, jadi Albert dulu boleh. Apa ya? Hidden gem, kalau kita ngomong hidden gem, kalau di Groningen
kafe-kafe sih biasanya. Kafe-kafe ya. Kafe mana tuh yang Kayaknya bukan hidden gem lagi sekarang karena udah expose gem ya. Itu room itu udah emang Itu goated. itu kalau summer bukanya sampai lama loh, sampai malam-malam. Even sekarang aja udah nyampe malam banget kok. Iya, Oh iya, udah. sampai jam berapa? Kayak 9 gitu aja udah ada. Buset. Dia sampai sundown Iya, soalnya. Iya, pokoknya sampai sundown. Oh ada lagi yang menurut gue cantik banget berarti Zondak. Zonda. Zondak tuh? itu di Norder di tengah-tengah Oh, Norder persis. Oh iya tahu. iya, Itu iya. menurut gue iya, lebih iya. cantik daripada room. Cuman emang kalau room nggak bisa ditandingin sih, macanya Iya. paling enak sih Gron. Tapi kalau ngomong-ngomong hidden gem, gua ada yang ini segmented banget. Menurut gue ini hidden gem parah, tapi menurut gue cukup lucu tempatnya. Apa? Kalau lu pernah pasti pernah, lu ke center tahu ada Jumbo Iya. yang ada nempel ABN AMRO, Iya. Iya. depannya sininya itu kayak ada taman segitiga doang Oh gitu. iya. Itu kuncian. Alhamdulillah itu deket rumah tempat, gue itu itu. tempat damai banget karena sepi, nggak rame. Terus kalau nggak salah itu belakang gereja. Iya kan? Gue tadi baru duduk di situ. Iya, jadi gue suka banget duduk di situ sendiri sambil ngeplay lagu aja, terus menikmati Richard. sabar. Dan itu bener-bener kayak di center, jadi kayak anytime lo bisa Iya. kesana. Iya. Even gue suka kayak misalnya janjian sama temen gue di mana jam 5. Gue nyampe setengah jam lebih dulu buat gue di situ dulu setengah jam dan itu udah cukup menurut Serius gue. nggak sih, Cil? Iya, sumpah. Keren juga. Mantap ya, tapi jangan diumbar-umbar. Oke. Kita Biar yang aja nonton nih. aja yang tahu. Spesial. Iya, Habis ini spesial. rame kali ya, habis ini di posting Wah, langsung. iya. Nanti mau ketemu orang Indonesia. Orang Indonesia ya. Langsung Nggak ketemu jadi hidden gem. Iya. Jadi kalau misalnya lu nyari bocil guys, kalian nyari bocil coba cari di taman segitiga itu. Bener, taman segitiga. Kalau Audrey ada nggak tempat hidden gem gitu? Mana ya? Paling itu tuh kayak di dekat apa sih? Di dekat Lidl Action yang di tahu nggak yang di UMCG belakangnya kan ada Lidl yang seberangan sama Action. Nah itu biasanya suka kayak piknik-piknik di situ, yang banyak bebek-bebek banget tuh, bebek-bebek gede dan banyak banget. Tahu. Iya, Tahu. ya, karena itu deket rumah, jadi kayak enak. Ngomong piknik juga satu di Right Deep ya. Oh, ada iya. apa tuh di Right Deep? Ada rumah. Oh, rumah yang warna-warni. Iya. Yang ada di video internal. Iya. Nonton ya guys. FYI, gue juga suka nongkrong di situ. Gara-gara Dekat kampus. dan kebetulan rumah gue deket situ kan. Rumah gue tuh di Zernik. Jadi kalau gue belanja pasti ke Jumbo situ. Setelah dari Jumbo balik, masih nungguin bis lama. Soalnya bisnya di situ setengah jam sekali. Nongkrong dulu gitu. Iya. Yes, Beli nongkrong. croissant gitu. Iya. Beli croissant sama teh gitu duduk. Iya, udah. Ngeliat rumah gitu. Cukup ngeliat rumah, bapak-bapak makan. Mantap. Mantep. Nongkrong doang nih pembahasan dari tadi sore nih. Iya. Iya. Yang berarti summer enaknya nongkrong. Nongkrong, simple. udah jawabannya itu. Jawabannya summer nongkrong. Iya. Kalau enggak ya itu yang tadi dibilang juga yang di Githorn itu sih boleh Itu juga. tuh penasaran banget sih gue sampai sekarang. Boleh. Oh, kalau summer tuh biasanya guys ada Maker Miss. Kemarin. Maker Miss. Tapi udah nggak ada sekarang. iya. Maker Miss itu kayak festival, bukan festival juga sih. Ya Kayak fair gitu. iya, ada kayak bermacam-macam wahana, ada airborne, ada Ibarat bahasa gampangnya pasar malam, pasar kaget. malam. Iya. Pasar malam, bener banget. Pasar malam Iya. aja gitu di Bekasi sistemnya. itu beneran seru banget dan menurut gue per wahana 3 euro dan itu kayak murah sih. Iya. Iya sih murah. Nggak ada yang di atas 3. Ada 4 euro. Tapi worth it banget Tapi sih itu menurut kemarin gue menyesal banget. Gue belum kesampean. Ya. Main. Tapi kayaknya bentar banget deh kali Bentar ini. banget. Jadi yang kayak tahun lalu kayaknya lebih lama, kayak Lebih almost lama. the entire month. Oh ya? Entire Bener-bener. May. Sekarang cuman kayak 2 minggu. 2 minggu nggak sampai. Nggak sampai. Iya. Apalagi kemarin tuh lagi rapat banget sama Grounds Cup sama ada proker internal. Oh iya. Jadi ding. lagi cukup sibuk, gaya banget gitu. Ilah. Ya, emang tapi emang sibuk kan sih, sibuk banget. Itu tapi itu asik banget sih bentuknya. Dan setahu gue tuh Maker Miss ini tuh kayak muter-muter gitu, ngerti gak sih? Oh ya? Jadi sekarang dia di Groningen, nanti dia ke di mana, nanti dia di mana, nanti dia di mana. Jadi kayak tour keliling kota-kota di Belanda Kayak artis setahu aja gue. nanti. Iya, udah kayak artis tuh wahana. Oke. Kita samperin kali kapan-kapan ya. Samperin yang di mana nih? Yang di mana aja Gue telepon jadi. abangnya ya, bang Telepon sekarang di mana aja. bang? Gitu. Bang di mana OTW gitu ya gitu. Iya, boleh. Oke. Menarik. Oke. Kayak
Perbincangan kita udah seru banget hari ini, udah ngomongin tentang kayak persiapan buat ujian, udah ngomongin tentang kayak apa sih yang keep us motivated, strategi juga, and summer plans, mau ke luar kota atau stay di Groningen, kita udah explore itu semua. Mungkin dari kalian ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman yang nonton, maksudnya yang belum pernah summer di sini gitu, atau mungkin buat aku aku belum pernah summer di sini nih Kak gitu. Waduh. Pesan-pesannya gitu. Apa ya? Pesan gue you do you chill. kayak the first thing that they must do gitu. Look forward to PPI events ya. Wow, ini baru staff of the year. Tos dulu tuh. Makasih udah hampir gak ditosin. Nice. Alright. Iya deh, sama deh. Itu sama PP events guys. Jangan PP juga lah, event lain juga look forward juga, ada event kota. Tapi prioritasin yang PPI dulu. PPI dulu. Dan apa ya? Menurut gue akhir-akhir ini PPI lagi seru banget nih acara-acaranya nih. Kemarin ada bowling night, terus ada PPG Temu Kangen, terus ada Groningen berdansa. Lupa tuh gue main. Terus habis itu ada nanti bakal ada akrab juga nih untuk penghujung summer, acara internal. Jadi kayak kalau kalian mau join silahkan join. Open for all. Open for all, ya, exactly. Oke. Nabila, Albert, thank you banget udah nyempetin waktu buat datang ke sini. Sama-sama. Thank you. Oke, teman-teman jangan lupa share, like, follow, and subscribe. And kalau ada rekomendasi buat topik-topik podcast berikutnya, boleh langsung komen di bawah. Thank you. Dadah. Bye-bye. See you guys. See you. Assalamualaikum.